Won't you talk to me? Can't get your tongue. Ini bukan lagi sekadar dongeng pengantar tidur bagi masyarakat Lombardia. Ini adalah realitas baru sepak bola Italia yang disetir oleh kekuatan finansial raksasa dari Indonesia, Grup Jarum, milik keluarga Hartono bersaudara. Klub Como milik siapa? Namun bermain di kompetisi kasta tertinggi Eropa menuntut revolusi skuad yang tidak main-main. Cesc Fabregas kini dihadapkan pada ujian terbesar dalam karir manajerialnya. Membangun kedalaman tim, mempertahankan pemain bintang dari kejaran raksasa dunia, dan berburu amunisi baru di bursa transfer musim panas 2026. Bagaimana strategi transfer rahasia Como untuk menggoncang Eropa? Kita bongkar semuanya di video ini. I like. I need a man who knows how to speak. So talk to me. Ambisi Como di Liga Champions langsung terbentur tembok regulasi UEFA yang ketat. Manajemen Ilariani dikabarkan berencana mendatangkan sedikitnya 5 pemain baru untuk mendongkrak kualitas tim utama. Mengapa 5 pemain? Fabregas membutuhkan kompetisi internal yang sehat agar skuadnya tidak kehabisan bensin saat harus membagi fokus antara kerasnya Serie A dan ketatnya malam Liga Champions. Namun, kendala terbesar Como bukan pada uang, melainkan kuota. Sebagai klub yang baru merangkak dari divisi bawah, Como kekurangan pemain kategori homegrown atau pemain lokal binaan sendiri yang memenuhi syarat UEFA. Regulasi mewajibkan setiap tim mendaftarkan 8 pemain lokal, di mana 4 diantaranya harus berasal dari akademi klub itu sendiri. Oleh karena itu, pergerakan Como di bursa transfer musim ini akan sangat taktis. Mereka tidak hanya mencari pemain bintang, melainkan pemain berpaspor Italia dan talenta muda yang dapat memenuhi regulasi ketat ini demi menghindari pengurangan slot skuad di Eropa. Berbicara tentang fondasi serangan Como, semua mata tertuju pada satu nama, Nico Paz. Terus digoda pulang ke Real Madrid. Gelandang serang muda berkebangsaan Argentina ini menjadi komoditas paling panas di Eropa berkat performa magisnya sepanjang musim. Keberhasilan Como menembus Liga Champions tidak lepas dari visi bermain dan kreativitas luar biasa yang dialirkan oleh Paz di lini tengah. Nico Paz menjadi salah satu pemain penting. Namun, kesuksesan ini memicu alarm bahaya bagi Como. Raksasa Spanyol Real Madrid dilaporkan sangat bernafsu untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali buyback clause senilai 9 juta euro untuk memulangkan sang pemain ke Santiago Bernabeu. Real Madrid agree superb first Mourinho signing. Rumor kian memanas setelah surat kabar Spanyol mengklaim Jose Mourinho yang kembali menahkodai Los Blancos menempatkan Nico Paz sebagai buruan nomor 1 untuk menambah kreativitas di posisi nomor 10. Real Madrid agree superb first Mourinho signing. Disinilah intrik dimulai. Berdasarkan laporan pakar transfer Gianluca Di Marzio, Nico Paz justru secara terbuka menyatakan ingin bertahan di Como 1907 setidaknya untuk 1 musim lagi. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk. Como berpeluang pertahankan Nico Paz semusim lagi. Ia merasa nyaman di bawah asuhan Fabregas dan ingin mencicipi atmosfer Liga Champions sebagai pemain inti, alih-alih pulang ke Madrid hanya untuk duduk di bangku cadangan. Nico Paz dikabarkan ogah kembali ke Real Madrid. Kini bola panas ada di tangan manajemen Real Madrid. Apakah mereka akan memaksakan klausul pembelian yang memiliki tenggat waktu sangat ketat ini atau mengizinkan sang pemain mematangkan diri setahun lagi di Italia? Pertarungan diplomasi transfer ini dipastikan berjalan alot. Hubungan transfer antara Como dan Real Madrid ternyata tidak berhenti pada Nico Paz dan Jacobo Ramon semata. Sukses dengan Nico Paz. Terpukau dengan keberhasilan mengorbitkan Paz, pelatih Cesc Fabregas kini meluncurkan operasi Matador baru di bursa transfer musim panas 2026. Como dikabarkan membidik 2 talenta muda berbakat milik Akademi Real Madrid, yakni Jesus Fortea dan Daniel Yanez. Sukses dengan Nico Paz. Jesus Fortea, seorang bek kanan modern dengan kecepatan luar biasa,
diproyeksikan untuk memperkuat sektor pertahanan sayap Como yang sering keteteran menghadapi intensitas tinggi. Sementara itu, Daniel Yanez diincar untuk menambah daya ledak di sektor sayap serangan Como. Skenario yang ditawarkan Como sangat menggiurkan bagi para pemain muda. Menit bermain reguler di kompetisi seketat Serie A dan panggung megah Liga Champions. Jika kesepakatan ini terwujud, Como akan sukses mentransformasi diri menjadi pelabuhan terbaik bagi para wonderkid dunia yang kesulitan menembus tim utama bertabur bintang milik Real Madrid. Amunisi muda tentu tidak cukup untuk memenangkan laga di kompetisi Eropa. Como juga membutuhkan penyerang berpengalaman yang memiliki mental pemenang. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. Kejutan besar datang dari Paris. Como 1907 masuk dalam radar utama untuk memboyong penyerang internasional Prancis, Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Setelah masa peminjamannya di Tottenham Hotspur berakhir, pemain berusia 27 tahun ini dipastikan tidak masuk dalam rencana taktis pelatih PSG, Luis Enrique. Di sisi lain, sebagai klub yang dimiliki oleh Taipan Indonesia, faktor kedekatan emosional dengan pasar Asia tidak bisa diabaikan. Rumor mengenai ketertarikan Como terhadap bek tangguh dan kapten timnas Indonesia Rizky Ridho kembali mencuat ke permukaan. Perekrutan ini dinilai tidak hanya akan mendongkrak popularitas dan nilai komersial klub di Asia Tenggara secara eksponensial, tetapi juga memberikan opsi rotasi yang solid di lini belakang untuk mengisi slot pemain asing asal Asia. Bursa transfer musim panas 2026 akan menjadi penentu wajah Como 1907 di masa depan. Berbekal sokongan dana tak terbatas dari grup Jarum dan pesona magis Cesc Fabregas, Como bukan lagi sekadar tim promosi yang beruntung. Sejarah Como 1907, mereka adalah kekuatan baru yang siap mendobrak dominasi klub-klub tradisional Eropa. Apakah taktik mempertahankan Nico Paz dan perburuan pemain bintang seperti Kolo Muani akan berjalan mulus? Kita tunggu saja kejutan berikutnya dari tepi Danau Como. Bagaimana pendapat kalian? Apakah skuad Como saat ini sudah cukup kuat untuk bersaing di Liga Champions? Atau mereka wajib merombak total timnya? Tulis prediksi dan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik suka, bagikan video ini. Think you're the size